Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak kelas 7 MTS Nurul Falah. Selamat datang kembali di video pembelajaran bahasa Indonesia. Baik, bagaimana kabar kalian? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat ya. Nah, seminggu lalu kita sudah melaksanakan penilaian tengah semester. Gimana soal bahasa Indonesia? Ibu sudah kasih sedikit spoiler bahwa memang dalam mata pelajaran bahasa Indonesia soal itu banyak sekali paragraf, banyak sekali teks. Sebelum kita tahu soalnya apa, pasti akan banyak dikasih teks-teks gitu. Jadi memang kalian memang dituntut untuk gemar membaca. Tapi kan ibu sudah kasih tips and triknya bahwa mengerjakan soal bahasa Indonesia itu dibaca dulu soalnya, karena memang ada soal yang dikasih satu teks panjang beberapa paragraf, tapi pertanyaannya hanya kalimat utama yang terdapat dalam paragraf 1 adalah gitu. Nah, berarti kan kalau kita sudah baca soalnya, kita bisa irit waktu. Jadi hanya membaca paragraf 1 aja, kita sudah tahu kalimat utamanya apa gitu, sudah tahu jawabannya apa. Nah, itu salah satu trik mengerjakan soal bahasa Indonesia. Jadi nggak dibaca dulu semuanya wacananya, baru deh dibaca soalnya. Kan itu jadi wasting time, jadi buang-buang waktu kalau seperti itu. Ya, kalaupun memang soalnya ada yang simpulan dari teks tersebut adalah, nah baru kita bisa baca satu persatu, baca teks semuanya gitu. Baru kita bisa menyimpulkan dari kalimat utama tiap-tiap paragraf. Begitu, oke? Evaluasi untuk penilaian tengah semester. Nanti setelah pengambilan rapot kalian sudah mengetahui ya nilainya berapa, dan kalaupun memang nanti ada yang di bawah KKM kita 75 ya, khusus untuk mata pelajaran bahasa Indonesia KKM kelas 7 itu 75. Jadi apabila ada siswa-siswi yang memang nilainya masih kurang dari 75, nanti akan ibu adakan remedial. Nilainya tahunya dari mana? Nanti pada saat wali atau orang tua kalian mengambil rapot ya. Baik, materi setelah penilaian tengah semester, kita masuk kepada materi bab teks prosedur. Apa itu teks prosedur? Prosedur itu merupakan langkah-langkah ya. Prosedur itu petunjuk prosedur naik bis sekolah. Seperti apa prosedurnya? Itu ada aturannya, langkah-langkahnya, petunjuk. Nah, itu maksud dari prosedur. Nah, yang di dalam materi kita kali ini, teks prosedur itu bisa dilihat ya, sambil dilihat buku bahasa Indonesianya, bab teks prosedur, pengertian teks prosedur. Teks yang berisi instruksi. Nah, teks yang berisi instruksi kepada pembaca atau para pendengar dengan tujuan untuk memberikan pengarahan atau pengajaran tentang sesuatu. Jadi teks prosedur itu berisi tentang instruksi yang bertujuan untuk memberikan pengarahan atau pengajaran tentang sesuatu. Nah, sesuatunya itu apa? Sesuatunya nanti kita bahas di jenis dari teks prosedur. Masuk ke dalam jenis teks prosedur. Di buku kalian sudah ada jenis teks prosedur, itu dibagi menjadi 3. Yang pertama itu teks prosedur membuat sesuatu. Contohnya, kalian membuat kerajinan tangan, atau kalian membuat makanan. Makanan apa favorit kalian biasanya? Nasi goreng. Cara membuat nasi goreng. Itu tutorial yang kalian biasa lihat di YouTube. Nah, itu merupakan teks prosedur. Atau tutorial yang kalian lihat di platform lainnya, misalnya di TikTok atau di
mana di Instagram. Nah, itu merupakan maksud dari teks prosedur untuk memberikan arahan kepada para pembaca atau para pendengarnya yang melihat tampilan atau teks prosedur tersebut. Ya, di sini membuat yang pertama tadi bisa membuat nasi goreng. Apa aja tuh nasi goreng, itu berasal dari daerah mana, kalian kenalkan dulu terlebih dahulu. Lalu bahan-bahannya apa saja dalam membuat nasi goreng. Setelah itu langkah-langkah pembuatannya seperti apa, alat yang harus kita gunakan dalam membuat nasi goreng apa saja. Nah, itu nanti dijelaskan di dalam teks prosedur. Ingat ya, jadi tutorial membuat gelang dari sedotan misalnya seperti itu. Nah, itu nanti ada langkah-langkahnya, bahan alatnya apa saja. Nah, itu termasuk dari jenis teks prosedur membuat. Setelah membuat, terdapat jenis apa di buku kalian? Teks prosedur memainkan alat atau sesuatu. Nah, di sini contohnya di buku kalian itu cara memainkan alat musik cengceng dari Bali. Bisa juga cara memainkan alat musik suling, atau cara memainkan permainan congklak gitu. Ada lagi cara memainkan permainan bola bekel misalnya seperti itu. Nah, itu merupakan contoh-contoh dari teks prosedur memainkan alat atau sesuatu. Sama susunannya di dalam teks prosedur berjenis memainkan dengan teks prosedur membuat. Isinya itu ada asal dari permainan yang akan kita bahas, itu asalnya dari mana, lalu apa saja alatnya, cara penggunaannya, langkah-langkahnya seperti apa. Nah, itu dijelaskan di dalam teks prosedur ya. Oke, selanjutnya yang ketiga nih, hanya ada 3 jenis dari teks prosedur. Tadi sudah membuat, lalu juga sudah memainkan, dan yang ketiga yang terakhir itu melakukan. Nah, di sini melakukan identik dengan gerakan. Jadi bertujuan untuk memandu seseorang dalam melakukan sesuatu kegiatan. Contohnya kalian membuat teks prosedur langkah atau cara menarikan tari layang-layang di buku kalian. Terus cara menarikan tari jaipong misalnya, atau cara melakukan senam aerobik. Nah, itu merupakan contoh dari teks prosedur melakukan. Ya, diingat kembali. Jadi jenis dari teks prosedur itu dibagi menjadi 3. Yang pertama, teks prosedur membuat sesuatu. Yang kedua, teks prosedur yang kedua memainkan sesuatu, dan yang ketiga teks prosedur melakukan sesuatu ya. Itu harus diingat, dipahami dengan baik. Oke. Selanjutnya, setelah kita mempelajari tadi sudah pengertian, tujuannya, lalu juga sudah masuk ke dalam jenis dari teks prosedur, sekarang masuk ke dalam struktur. Nah, setiap teks yang kita pelajari di dalam bahasa Indonesia itu pasti memiliki struktur atau susunan dalam penulisan teks yang kita pelajari. Nah, pertemuan ini struktur teks prosedur. Apa saja yang terdapat di dalam teks prosedur? Yang pertama itu ada tujuan atau goal ya. Jadi dalam menulis teks prosedur yang bagian pertama, paragraf pertama, kalian tulis judulnya, maksud ibu tulis
tujuannya terlebih dahulu. Jadi benar, dari judul dulu, judulnya apa? Misalnya cara memainkan angklung. Nah, itu judul. Masuk ke dalam tujuan atau goal. Dijelaskan angklung dari daerah mana, lalu kalian menulis teks prosedur tersebut untuk memberikan langkah-langkah atau cara, instruksi bagaimana memainkan alat musik angklung, misalnya gitu ya. Jadi tujuannya terlebih dahulu di paragraf pertama. Lalu yang lanjut ke paragraf kedua itu penjelasan tentang bahan-bahan atau alat. Jadi kalau misalnya membuat nasi goreng ya, yang tadi bahan-bahannya apa saja? Bahannya misalnya minyak, cabai, itu bawang merah, bawang putih, itu. Terus alat-alatnya apa saja yang digunakan? Kompor, penggorengan, nah itu ya. Jadi bisa dibedakan bahan dengan alat itu seperti apa. Kalau misalnya tadi permainan memainkan teks prosedur memainkan alat musik angklung, alatnya harus memiliki angklung seperti itu. Nah, setelah masuk ke dalam bahan atau alat, kalau di buku kalian di sini tulisnya perlengkapan, sama saja ya. Terus masuk ke dalam yang ketiga, itu langkah-langkah. Poin C itu langkah-langkah atau step. Nah, jadi step by stepnya, cara melakukannya seperti apa, cara membuatnya seperti apa, ya, cara melakukannya seperti apa. Nah, itu dijelaskan di dalam langkah-langkah. Yang pertama, misalnya membuat nasi goreng tadi. Yang pertama, kalian siapkan bahan dan alat terlebih dahulu. Itu. Yang kedua seperti apa? Yang ketiga, keempat, kelima sampai dengan disajikannya nasi goreng spesial ala siapa gitu kan. Nah, itu. Nah, yang terakhir penutup. Nah, di sini di buku kalian bisa kalian baca. Penutup berisi kesimpulan, penekanan isi atau ucapan selamat kepada pembaca. Penutup dalam teks prosedur bersifat opsional. Jadi opsional itu pilihan. Jadi boleh ada penutup, boleh tidak disampaikannya penutup. Itu. Artinya penutup dalam teks prosedur. Nah, di sini kan artinya penutup dalam teks prosedur dapat ada atau tidak ada. Jadi boleh kita gunakan penutup, boleh juga nggak pakai penutup, nggak apa-apa gitu ya. Kalau memang ingin menuliskan penutup, isinya itu kesimpulan dan penekanan isi teks prosedur yang kita tulis seperti itu. Nah, itu materi teks prosedur yang kita pelajari hari ini tentang pengertian dari teks prosedur, tujuan, jenis, dan struktur. Ya, itu saja materi yang Ibu sampaikan untuk hari ini. Semoga kalian bisa memahaminya dengan baik dan juga ini menjadi sebuah ilmu yang bisa bermanfaat untuk kalian. Oke, tetap semangat dan tetap di rumah saja karena kondisi masih memang belum stabil. Jaga kesehatannya. Sudah Ibu akhiri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.